Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas 12 ini akan saya terangkan tentang materi PAI untuk bab 1. Silakan yang sudah masuk Google Classroom bisa download untuk buku paket PAI BP kelas 12. Kemudian setelah itu bisa kalian buka di sini di bab pertama tentang iman kepada hari akhir, atau dalam buku tersebut disebutkan bab 1 semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Konsep yang akan kita pelajari yang pertama, hari akhir dimulai dari makna iman kepada hari akhir, kemudian periode hari akhir, kemudian hakikat iman kepada hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku mulia. Selanjutnya, menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, kemudian untuk membentuk semangat beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silahkan perhatikan gambar yang ada di dalam buku. Ada gempa bumi, kemudian hujan meteor, gunung meletus, kemudian ada pengadilan dan timbangan di situ. Kita mulai dari materi yang pertama tentang memahami makna beriman pada hari akhir. Ini di halaman 5 ya. Kemudian hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, hari pembalasan. Ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat Al-Quran. Nah, baik, kita mulai. Hari akhir menurut Al-Quran ada kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra ini adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi ada kematian, orang meninggal itu termasuk kiamat sughra. Kemudian bencana alam, misalnya tsunami dan lain sebagainya, itu juga kiamat sughra. Karena sifatnya lokal, tidak menyeluruh. Kemudian untuk kiamat kubra adalah kiamat besar. Ini adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Nah, ini nanti yang sering kita sebut sebagai hari kiamat. Kemudian ini nanti silahkan baca sendiri untuk hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Kita fokus ke periode hari akhir. Dalam dalam periodisasi hari akhir ada beberapa periode yang dilalui manusia, ya, ketika kita sudah mau masuki hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia terjadilah hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats ini adalah hari kebangkitan. Ya. Dan dibangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai yang meninggal terakhir kali nanti akan dibangkitkan. Nah, ini disebut dengan Yaumul Ba'ats. Kemudian Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah hari berkumpulnya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya ke padang mahsyar. Jadi nanti setelah kebangkitan itu akan ada padang mahsyar yang dimana seluruh manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar, berkumpul di sana. Kemudian buku catatan. Nah, di padang mahsyar nanti setiap manusia akan menerima buku catatan atau catatan kehidupannya, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab ini adalah hari di mana semua amalan kita akan dihitung. Dihisab itu berarti hitung. Setelah itu
segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Nah, di situ dilihat di surah An-Nur ayat 24. Nah, semua lidah, tangan, kaki nanti akan bersaksi. Digunakan untuk apa saja? Semuanya itu digunakan untuk apa saja? Nah, tangan digunakan untuk apa? Untuk berbuat baik, maka dia akan bersaksi bahwa dulu saya digunakan untuk berbuat baik. Begitu juga sebaliknya. Setelah itu, kemudian yaumul mizan, setelah dihitung seluruh amal baik dan buruknya, kemudian ditimbang secara adil, ya, nanti berat mana? Apakah berat yang baik atau yang buruk? Ya, berat yang baik ya pasti ganjarannya nanti surga. Di dalam surah Al-Anbiya dijelaskan, dan kami letakkan timbangan yang tepat atau adil pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya berat zarah, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Ini surah Al-Anbiya ayat 47. Kemudian sirat. As-sirat adalah jembatan, atau kita sering sebut dengan siratal mustaqim, yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah dan sulitnya ini nanti tergantung kepada amal setiap manusia masing-masing. Bahkan disebutkan beberapa riwayat bahwa sirat ini, jembatan ini kecilnya itu seperti rambut yang dibelah 7. Rambut sudah kecil, masih dibelah 7. Nah, ini nanti kalau amalnya baik ya akan mudah sekali untuk melewatinya. Tapi kalau amalnya buruk ya nggak tahu. Kemudian yaumul jaza ini adalah hari pembalasan. Nah, hari pembalasan, surga atau neraka. Kemudian balasan perbuatan baik dengan surga, balasan perbuatan buruk pasti adalah neraka. Kemudian hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Jadi segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi intinya ini, hakikatnya adalah kita semua nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia. Kemudian untuk hikmahnya, yang pertama muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral. Ini kalau kalian memang betul-betul memahami, nanti bisa muncul rasa seperti ini. Yang kedua, menunjukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak bisa dirasakan di dunia. Kemudian senantiasa tertanam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan ma'unahnya pada hari itu. Ma'unah ini adalah pertolongan. Kemudian senantiasa bermotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang selanjutnya senantiasa menghindari niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Kemudian menerapkan perilaku yang mulia. Ini yang terakhir, bagaimana kita menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan keimanan, kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Untuk itu, sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Kemudian menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong. Selalu berusaha melakukan amal solih, menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Membiasakan diri dengan akhlakul karimah, mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah, baik dengan melakukan ibadah ritual maupun ibadah sosial,
Ibadah ritual itu seperti sholat dan lain sebagainya. Ibadah sosial yaitu kegiatan yang bermanfaat bagi sesama, apapun itu. Kemudian termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Baik, itu adalah penjelasan tentang bab pertama tentang iman kepada hari akhir. Silahkan bisa bertanya melalui kelas yang kita buat ataupun langsung bisa komen di kolom komentar video ini. Terima kasih. Selamat belajar walaupun kondisinya seperti itu, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.